Zhan Wuyuan menjelaskan. Gerakan tinggi tidak dihitung. Mereka hanya bisa dianggap bodoh. Apakah kamu ingat roh primordial? Qin Yichen kaget. Tentu saja dia ingat bahwa karena roh primordial Xianlah pada saat itu dia memiliki hubungan dekat dengan 1000 Kaoru dan dunia selatan. Dan juga membuat Zuo Chunqiu kalah. Tidak ada pertempuran. Dao abadi terkandung dalam roh primordial yang abadi. Jika jumlahnya cukup, itu bisa diatur menjadi formulir, yang dapat memadatkan jalan menuju kampung halaman Anda. Namun, nadanya nyaris tidak turun. Tetapi dia melihat kata-kata Wu Yuan berbalik. Dan wajahnya tampak sulit. Tapi masalah ini terlalu sulit. Pertama-tama, roh primordial itu berharga. Tapi, tidak. Qin Yichen tidak berbicara. Tetapi juga tahu bahwa Zhan Wuyuan benar. Jika bukan karena roh primordial, mungkin datang dengan keberuntungan. Tetapi tidak dengan mencarinya. Berapa tahun tidak mungkin menemukannya? Untuk satu. Kedua, meskipun kampung halamanmu tidak seluas perang Korea Utara, kamu ingin menutupi seluruh kampung halaman dalam roh primordial Xian. Jumlah yang kamu butuhkan. Zhan Wuyuan tidak mengatakan lebih banyak. Tetapi mengapa Qin Yichen tidak mengerti kata-katanya? Jangan lihat dia sekarang bekerja dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan masih ada cara untuk menghasilkan uang untuk Xianjing, tetapi masih jauh dari roh primordial yang dibutuhkan. Selain itu, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak akan dapat membeli roh primordial abadi sebanyak itu. Dan dari perspektif Zhan Wuyuan, sumber daya yang dipertukarkan oleh banyak roh primordial yang abadi itu dapat sepenuhnya menumbuhkan banyak raja abadi. Jadi mengapa repot-repot menghabiskan semua masalah mereka? Dan Yichen, kamu tahu, ini hanya imajinasiku. Bahkan belum ada yang mencobanya. Selain itu, roh primordial Xian akan aus. Apakah Anda pikir Anda dapat mempertahankan kerugian sebesar itu? Tanpa penyesalan dalam nada Zhan Wuyuan, dia tahu bahwa tanggung jawab di pundak pemuda ini sudah cukup berat. Tidak peduli berapa banyak, dia takut itu akan membuat Qin Yichen terengah-engah. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lelah, dia tidak takut, dan tanpa uang. Dia pergi mencari uang. Karena, dia adalah patriark ras manusia, pemilik rumah surgawi, yang merupakan kewajiban yang harus dia ambil. Tetapi Qin Yichen juga tahu bahwa itu masih terlalu jauh dari masalah ini. Dan bahkan jika roh primordial bekerja, itu masih dua untuk dikatakan. Dan Zhan Wuyuan berkata, Yichen, jika kamu ingin klanmu berada di Dao Abadi, maka kamu dapat membawa mereka ke dunia utara. Bahkan jika kamu ingin memindahkan keluarga, sekarang aku dapat membebaskan dunia untuk berada di tanganmu. Sangat menarik untuk tidak berperang. Tetapi Qin Yichen tidak berencana untuk setuju. Lagi pula, meskipun benua itu tandus dan tanahnya kecil, itu adalah tanah leluhur ras manusia selama bertahun-tahun. Ini mencatat naik turunnya ras manusia, yang telah menyaksikan kebangkitan ras manusia dari ransum yang diintimidasi oleh 10.000 kelompok etnis hingga ketinggiannya saat ini. Singkatnya, tidak ada malapetaka. Siapa yang mau keluar negeri? Terlebih lagi, jika ras manusia sekarang dipindahkan ke dunia peperangan utara, apa yang akan dilakukan komunitas jika mereka kembali dengan karabin? Qin Yichen tidak bisa membawa ras manusia ke dalam api perang, dan tahu bahwa akan butuh waktu lama untuk membahas masalah ini. Jadi dia diam sejenak sebelum dia berkata, mari tenangkan perang antara kita dan klan. Pertama, Zhan Wuyuan mengangguk ringan, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada kenyataannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia bangun, samar-samar dia merasa bahwa jalan dari 10.000 benua etnis telah rusak. Tidak sesederhana itu. Setidaknya bahkan dia tidak bisa menahannya. Meskipun Zhan Wuyuan memiliki kekuatan untuk meratakan dan bahkan menghancurkan 10.000 benua, itu benar-benar 2 yard untuk membunuh seseorang dan menghidupkan kembali seseorang. Setelah mengungkap kejadian tersebut, Zhan Wuyuan tertawa dan berkata, ya, saudaramu, apakah si gendut kecil itu? Saya kembali dari benua asal surgawi beberapa hari yang lalu, dan sekarang saya menunggu Anda untuk menghitung uangnya. Qin Yichen mendengar ini tersenyum, dan akhirnya mendengar kabar baik. Dan Zhan Wuyuan berkata, dan dengarkan dia, sepertinya Huang Fuxianxi sedang mencarimu. Mata Qin Yichen sangat cerah sehingga Huang Fuxi memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jika tidak apa-apa, junior akan mundur dulu. Zhan Wuyuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah Qin Yichen memberi hormat, dia pergi dengan tergesa-gesa. Di depan Tinghu, hanya ada satu orang yang tidak memiliki sisa pertempuran. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur menyatu, digantikan oleh martabat yang dalam. Pertempuran ini, 3 jenderal bersorak dan merayakannya. Tetapi tidak ada pertempuran di ketinggian. Tetapi sama sekali tidak begitu membanggakan. Dia sangat jelas bahwa meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, itu hanya mampu memberikan kohesi aliansi 3 dunia dan membuat dunia perang timur bersedia bertaruh lagi. Saya ingin meratakan kota kekaisaran, dengan mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan ada rasa takut, dan Zhan Wuyuan tidak pernah berani mengatakannya. Karena dia takut jika 3 perang dunia akan menang,
mereka akan digantikan oleh rasa takut. 100.000 tahun yang lalu, ketika dia dikalahkan di utara, dia sepertinya melihat bagian belakang klan raksasa, dan ada dukungan dari monster besar. Ketika itu akan seperti bayangan yang menutupi langit, setelah martabat. Tetapi ketekunan muncul di mata Zhan Wuyuan. Yisi, yakinlah, bahkan jika jalan di depan adalah pegunungan belati dan lautan api, aku akan menyelamatkanmu kembali. Pada saat yang sama, Qin Yichen kembali ke mansion dan melihat siluet bulat, menyeringai sambil memegang buku besar, dan bahkan beberapa tetes air mata kristal mengalir dari sudut mulutnya. Setelah melihat kembalinya Qin Yichen, Ye Liangchen baru saja berpikir untuk mendapatkan pelukan beruang. Tetapi didorong oleh yang pertama. Berhenti, kita belum bertemu satu sama lain selama sebulan, dan aku masih terluka. Ye Liangchen menyerah, tapi senyum di sudut mulutnya masih belum berkurang. Qin Yichen menatap matanya dan tidak bisa membantu tetapi sedikit meninggalkannya. Apakah kamu cepat ngiler? Ye Liangchen tidak peduli. Bos, apakah Anda mencium aromanya? Qin Yichen mendengus. Jian sedikit mengernyit. Aroma apa? Aroma kristal peri. Petik 2. Ye Liangchen menyerahkan buku rekening. Bos, Anda tahu, kali ini kami menghasilkan banyak uang. Lebih dari sekadar menghasilkan banyak uang, ini dapat dianggap menyegarkan minat Ye Liangchen sejak dia memulai bisnis. Lagi pula, bagaimanapun dia dulu, dia tidak dapat menghasilkan Xianjing. Qin Yichen hanya meliriknya, dan tidak bisa menahan nafas dingin. Anak laki-lakimu bisa. Jumlah uang yang dihasilkan pada pelelangan ini jauh melebihi ekspektasi Qin Yichen, dan jika di depan orang lain, Ye Liangchen mungkin menyombongkannya. Tetapi yang pertama, itu sangat sederhana. Ini bukan semua kredit Anda kepada bos. Saat berbicara, Ye Liangchen mengajak Qin Yichen untuk duduk dan tidak melihat apa-apa. Bos, ku dengar kita memenangkan pertempuran ini, dan kamu membunuh 2 pakar di Blood Hades. Bunuh Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dan, bos, kamu bahkan meneliti senyawa Seng Dan. Ye Liangchen tiba-tiba mendengar berita tentang Seng Wudan. Saat ini, penuh dengan kegembiraan. Tetapi Qin Yichen hanya tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuan semua pihak, sudah terlambat. Di jeda, Qin Yichen lagi. Ngomong-ngomong, berita Set. Wudan, apakah kamu tidak tahu benua asal surgawi? Ye Liangchen berkata, saya pasti tidak akan mengatakan. Saya hanya tidak tahu tentang keluarga Ni. Qin Yichen juga yakin, bagaimanapun, perang dunia timur bukanlah suap. Dia tidak waspada terhadap benua asal surgawi, tetapi hanya mengembangkan Set. Wudan sendiri, tetapi dia tidak menjualnya ke sekte abadi Yuan surgawi.